Halo semua, it's me Kakak Nurun. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bagiin cara membuat roti tawar tanpa susu, telur, dan margarin, serta lengkap dengan trik dan tipsnya. So, pastiin kalian nonton sampai selesai. Tapi sebelumnya, kalau kalian nggak mau ketinggalan resep enak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya ya. Yuk sekarang langsung aja kita buat menunya. Dalam pembuatan roti yang menggunakan ragi, penting banget yang namanya mengikuti tahapan yang benar, karena ada proses kimiawi yang akan menentukan keberhasilan roti. Pertama, aku tuang air ke dalam mangkok. Pastiin mangkoknya bersih ya. Di sini aku pakainya air hangat suam kuku. Selanjutnya aku tambahin gula pasir serta ragi instan. 3 bahan ini dulu yang dicampur sampai sedikit larut. Oh iya, gula ini sering juga disebut sebagai makanan ragi yang menentukan pembentukan gas pada adonan. Nah, selanjutnya masukkan tepung terigu. Aku di sini menggunakan tepung terigu protein tinggi yang membantu membuat hasil roti lebih kokoh nantinya. Aduk sampai air meresap ke tepung seluruhnya. Perpaduan air dan tepung ini yang akan membentuk gluten. Kemudian baru tambahkan garam. Oh iya, penambahan garam ini juga harus tepat ya. Nggak boleh langsung bertemu ragi. Itu kenapa penambahannya diberikan setelah tepung. Sekarang uleni adonan sampai setengah kalis. Aku menggunakan tangan agar lebih mudah untuk menguleni. Sebentar aja, sekitar 3 menit. Setelah itu baru tambahkan minyak. Lalu uleni kembali. Uleni di dalam mangkok sampai minyak cukup meresap ke dalam adonan. Dapat juga dengan cara meremas adonan. Setelah meresap, adonan dapat dipindahkan ke tempat yang lebih luas seperti alas silikon seperti ini karena dijamin akan lebih mudah untuk menguleninya. Aku ngulenin adonan sekitar 10 menit aja udah kalis. Yang penting nggak lengket di tangan. Uleni lembut aja ya, gunakan cara seperti ini. Seperti mencuci baju, yaitu menekan dan mendorongnya keluar, kemudian melipatnya kembali ke dalam. Ulangi terus dan pelan-pelan aja. Sebenarnya kalau mau sampai terbentuk window pane kalis elastis, tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi bagiku yang penting permukaan sudah mulus dan tentu tidak lengket udah cukup. Nanti kalian bisa lihat hasil kuenya di akhir video. Jika dirasa sudah kalis, bulatkan adonan dan taruh kembali ke dalam mangkok. Diamkan adonan sekitar 1 jam untuk membuat bahan-bahan tadi bekerja. Penting untuk menutup adonan dengan plastik wrap atau serbet agar permukaan adonan nggak kering. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipatnya nih. Keluarkan dari mangkok dan uleni kembali secara perlahan untuk mengeluarkan gas dalam adonan. Kemudian giling seperti ini untuk mempermudah membentuk roti tawar yang bentuknya persegi panjang. Pastikan gas di dalam adonan keluar secara maksimal ya, agar nggak terbentuk rongga yang terlalu besar di dalam roti setelah nanti matang. Gulung sambil padatkan adonan seperti ini. Rapikan bagian pinggirnya dengan melipatnya seperti ini. Kemudian letakkan di dalam loyang yang udah aku oles tipis dengan minyak. Tekan-tekan adonan di dalam loyang, dapat dengan cara meninju seperti ini. Tutup kembali loyang dengan plastik wrap atau serbet, sekitar 30 menit hingga adonan mengembang kembali. Sembari menunggu, aku akan panaskan oven dengan api kecil. Nah, ini udah 30 menit, saatnya mengoven adonan. Di sini aku pakainya oven tangkring. Aku pakai oven dengan api besar dan ditaruh di rak bagian tengah oven. Oven dulu roti sekitar 15 menit sampai kira-kira bagian permukaan terlihat lebih kering dan berwarna kuning keemasan. Baru oven boleh dibuka dan dipindahkan ke rak bagian bawah. Kemudian oven lagi sekitar 10 menit. Waktu pengovenan disesuaikan sama panas oven masing-masing ya.
Matikan api dan angkat. Selagi hangat, oles bagian permukaan dengan minyak untuk membuatnya mengkilat dan tidak kering setelah dingin. Pastikan suhu roti turun dulu, baru keluarkan dari loyang. Diamkan dulu sampai roti benar-benar dingin, baru iris roti. Nah, ini rotinya udah siap. Lihat, teksturnya begitu lembut, tidak banyak rongga di dalamnya, tapi masih berserat. Enak banget deh. Jadi, apakah kalian tertarik untuk membuatnya juga? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Selamat memasak!